Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siang hari ini kita akan melanjutkan yaitu bab yang ke-64, tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Hadis yang ke-116, hadis yang ke-116, bab yang ke-64, halaman 136. Hadis yang ke-116 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Disebutkan An-Nafi' ibni Abdul Harits, dari Nafi' bin Abdul Harits ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'il muslimi al-maskanul wasi'u. Di antara faktor, ya, di antara faktor pendukung seorang bahagia, di antara faktor pendukung kebahagiaan. Jadi faktor pendukung bukan yang utama, tapi faktor pendukung kebahagiaan. Tentunya di sini semua pengen hidup bahagia, betul? Ada jamaah di sini yang pengen hidup sengsara? Angkat tangan. Enggak ada ya. Min sa'adatil mar'il muslimi al-maskanul wasi'u. Di antara faktor pendukung kebahagiaan seseorang adalah memiliki al-maskanul wasi'u, rumah yang luas. Wal jaru salihu. Yang kedua faktor pendukung kebahagiaan pada diri seorang diantaranya adalah tetangganya baik. Yang ketiganya wal markabul hani'u, kendaraannya nyaman, punya kendaraan nyaman. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini
kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada kebahagiaan yang utama dan ada faktor pendukung kebahagiaan. Jadi ada yang pertama adalah ya, kebahagiaan utama itu dalam hati. Kemudian yang keduanya faktor yang mendukung kebahagiaan adalah dari luar. Jadi kalau kebahagiaan yang pertama, yang utama itu dalam hati. Ini yang paling utama, kebahagiaan hati. Ini dari dalam. Adapun yang kedua, kebahagiaan yang itu pendukung dari luar. Apa saja itu? Rasul menyebutkan 3 tadi. Punya rumah yang luas, luas ini yang enggak harus sebesar lapangan bola, yang enggak, ya, secukupnya sesuai kebutuhannya. Ya, ini ya faktor yang memberikan ya sebagai pendukung kebahagiaan seorang. Tapi kita harus ingat bahwa kebahagiaan yang pertama, yang utama bukan dari luar. Justru kebahagiaan yang pertama dan yang utama itu dari dalam diri kita masing-masing. Di mana itu? Di hati. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad." Bukanlah orang yang cukup itu, orang yang kaya itu yang banyak hartanya. Ya. Walakinil ghina ghina nafsi. Tetapi orang yang berkecukupan adalah yang merasa cukup, ya, yang hatinya merasa cukup. Lihat dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa kebahagiaan yang paling utama dalam diri seorang itu dalam diri kita masing-masing, yaitu di dalam hati kita. Tetapi di sini ada faktor pendukung. Artinya apa? Faktor pendukung ini seandainya kita enggak memiliki, tetapi hati kita sudah bahagia, yang utama tadi itu sudah cukup. Ya, sudah cukup, tetapi masih ada yang perlu tambahan kebahagiaan dari luar. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah di antara faktor pendukung kebahagiaan seorang, yaitu al-maskanul wasi'u. Rumah, punya rumah yang luas. Ya. Ya, gimana punya rumah yang luas, Ustadz? Saya rumahnya pas-pasan ini. Ya enggak masalah kalau hatinya bahagia. Sudah rumahnya sempit, hatinya enggak bahagia, utangnya banyak, aduh. Ya. Jadi apa? Yang pertama di antara faktor pendukung yang memberikan kebahagiaan pada diri seorang, Rasul menyebutkan al-maskanul wasi'. Memiliki rumah yang ya luas, cukup. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? Ya. Ya tentunya Rasul kalau mengatakan demikian pasti ada alasan. Ini bukan berarti lagi merendahkan yang rumahnya sempit, enggak, ya tidak. Kan ini sebagai faktor pendukung kebahagiaan seorang. Ya. Kenapa? Karena tentunya lebih apa? Ya secara udara, orang yang rumahnya luas tentunya udaranya lebih bebas, lebih segar. Ya, lebih segar. Nah, kalau rumahnya sempit, ya, udah gitu banyak barang-barang, ya, sumpek jadinya. Gimana udaranya? Mau udah rumahnya sempit, barangnya banyak, ya, jadi apa? Jadi sumpek. Kemudian juga yang lain diantaranya, rumah yang luas akan lebih bisa menjaga aurat, akan bisa lebih menjaga apa? Aurat.
Ya. Kenapa? Karena ketika buka pintu nggak langsung orang. Kalau rumahnya sempit, buka pintu sudah langsung kamar. Sehingga rumah yang luas ini di antara pendukung kebahagiaan alasannya ini, ya, akan lebih menjaga aurat, ya, akan bisa apa? Lebih menjaga aurat. Ya. Ada ruangan khusus untuk keluarga, ada ruang tamu sendiri, ruang main anak-anak ada. Ya. Ini akan apa? Ya, menjaga aurat. Kemudian ini bisa apa? Dipisah karena ada ruangan-ruangan yang khusus yang nggak boleh orang luar masuk. Baik itu mungkin karyawan ataupun sebagai apa? Pembantu ataupun sebagai yang lain, di situ ada kamar yang khusus yang tidak boleh dimasuki oleh orang luar. Sehingga rumah yang luas ini diantara faktor pendukung untuk diantaranya alasannya lebih bisa menjaga aurat. Belum lagi kalau anaknya banyak. Kalau anaknya banyak, maka kalau rumahnya tuh cukup luas, maka terpisah. Anak-anak yang laki-laki dipisah dengan anak-anak perempuan. Apalagi sudah tamyiz. Ya. Dipisah antara laki-laki dan anak-anak perempuan. Kemudian juga kamar orang tuanya juga terpisah. Terpisah dengan kamar anak. Ya. Nah, kalau rumahnya maaf, misalnya rumahnya itu ya memang bukan nggak apa ya, bukan nggak pengen punya rumah yang cukup, tapi mampunya ya baru satu kamar misalnya. Ya kan susah, gimana mau jadi memisah, susah. Ya. Susah dipisah ataupun dua sehingga kurang. Kenapa di situ ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada orang tua. Nah ini apa? Ya Rasul menyampaikan demikian tentunya karena ada sebab. Ya ada sebab. Ya. Kamar tidurnya terpisah, ya. Gimana kalau ada tamu sedangkan rumahnya ya nggak cukup. Ini ruangannya ruangan multifungsi. Kadang jadi ruangan tamu, kadang jadi tempat tidur, kadang buat apa lagi? Mandi, yang mandi ada sendiri, gitu kan? Iya. Jadi apa? Nanti pas kalau ada tamu, ya lupa belum diberesin karena itu untuk tidur juga, untuk anak-anak juga, ya ada popoknya yang ketinggalan. Ya. Nah itu diantara Rasul menyampaikan demikian tentunya karena ada sebab. Ya, lo gimana Ustadz, ini saya rumahnya belum mampu, baru punya sebegini, kamarnya cuma 2, belum cukup ya. Ya kerja yang semangat, kerjanya yang rajin, punya uang ditabung, ya kemudian berdoa, ya. Jadi kerjanya yang semangat, kemudian punya uang ditabung, kemudian berdoa, ya jangan menyerah, ya. Tetapi juga kalau berlebihan ya jangan, nih mumpung duitnya banyak, ya uangnya itu sampai apa? Sampai di lemari nggak muat. Kemudian beli apa? Beli rumah yang terlalu luas, sampai kamarnya terlalu banyak, padahal kosong. Itu ya juga nggak pas. Berlebihan juga jangan. Sesuai kebutuhan. Ya. Apalagi kamar-kamar kosong, banyak atas, kamar banyak yang kosong. Siapa yang mau nempatin? Ya, nanti ditempatin jin malah di situ. Karena nggak ada yang nempatin. Ya, jadi apa? Ya, kita disebutkan oleh Rasul ini faktor diantara pendukung kebahagiaan memiliki rumah yang cukup, ya cukup di sini nggak harus luas ya, tetapi dia ya ada ya kamar-kamar terpisah ini dan itu sudah tercukupi.
Kemudian yang keduanya Rasul mengatakan wal jaru saleh. Yang kedua, faktor kebahagiaan yang kedua, pendukung kebahagiaan seorang yang kedua, punya tetangga baik. Punya tetangga apa? Baik. Ya, kita kalau punya tetangga yang baik itu kan senang. Ya. Orang yang enggak pelit, ya, senang enggak? Senang. Ya. Walaupun enggak terlalu kaya tapi orangnya enggak pelit. Ya. Kalau pulang dari kampung kadang bawa apa? Bawa oleh-oleh tetangganya dibagi. Kita senang punya tetangga model begitu. Tapi kalau kita yang jadi kita juga demikian harus apa? Ya kita juga bisa memberikan menjadi tetangga yang baik untuk apa? Tetangga kita. Sehingga tetangga yang baik ini diantara faktor. Walaupun rumahnya sempit, rumahnya pas-pasan, katanya orang RSSS, rumah sangat sempit sekali, selonjor saja susah. Ya. Tapi kalau punya tetangganya baik, walaupun rumahnya kecil, ini akan memberikan kebahagiaan. Ya. Ya, memberikan kebahagiaan. Ya, senang bersedekah, murah senyum, suka mengucapkan salam, ya. Ya kita enggak harus mengharapkan tetangga seperti yang kita sebutkan tadi, minimal kan kita. Minimal kita untuk tetangga demikian. Ya. Lah kita belajar kitab adab ini untuk apa sih? Kita belajar kitab adab ini bukan untuk koleksi, bukan untuk wawasan, tapi kita belajar tentang kitab adab ini untuk kita amalkan. Kalau berbicara tentang tetangga yang baik, maka bagaimana kita menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita? Ya. Kalau lagi sakit, ya perhatian, jenguk, ya nggak cuma jenguk, bawa apa? Ya bukan bawa obat lah, ya bawa buah, ya kan? Ya bawa makanan, doain, syukur-syukur dibantu untuk beli obat. Kita punya tetangga begitu senang, maka ini sebagai kebahagiaan. Beda kalau tetangga aja sampai sebelah nggak tahu lagi sakit, ya ini, ya sampai tetangganya apa? Udah tahu sudah 10 hari nggak keluar-keluar, nggak ada perhatian, padahal lagi sakit. Ya. Jadi apa? Jadi di sini Rasul mengkabarkan tentang tetangga yang baik adalah diantara faktor yang memberikan kebahagiaan kepada seorang. Punya tetangga yang baik, ya. Tidak mengganggu, ya. Baik itu mengganggu, ya lewat, ya orangnya nggak suka mengganggu, ya pengertian, tahu diri, maka senang kita punya tetangga begitu. Ya. Atau mungkin juga diantaranya ya suka membantu, suka menolong, ya tahu lagi nggak punya uang dibantu, tahu utangnya di warung belum dibayar, dibantu dibayarin. Kita punya tetangga begitu senang, walaupun bukan kita harapannya tetangga yang bayar. Ya. Kalau diundang datang, orangnya tidak apa, tidak iri, ya tidak iri, dan orangnya baik taat, maka kita apa senang punya tetangga demikian jemaah. Makanya enggak salah ada seorang ulama yang mengatakan, ya al-jaru qabla dari, ikhtar al-jara qabla dar. Pilih tetangga dulu sebelum tempat tinggal. Ya. Kalau mau beli rumah dilihat dulu tetangganya, enggak cuman lihat rumahnya bagus enggak, bangunannya masih kokoh enggak. Ya, listriknya seperti apa, aliran airnya gimana, selokannya gimana. Ya itu diantara rumah, tetapi juga jangan lupa lihat tetangganya. Ya,
Makanya apa? Ikhtar al-jaro qabla dar. Kalau nyari tanah, kalau nyari rumah kontrakan, mau beli rumah, ya enggak cuman rumahnya doang yang diperhatikan, coba lihat tetangganya. Ya. Oh sudah saya lihat kalau sepi itu kalau siang sepi, oh enggak tahu kalau malam. Mungkin mereka siang pada kerja pulang apa? Malam. Nanti malam apa? Pada nyanyi-nyanyi, ada yang berisik. Nah, maka jangan apa terburu-buru karena sudah ngelihat rumahnya bagus, catnya bagus, kemudian apa? Kemudian harganya juga enggak terlalu mahal, tapi enggak perhatian gimana lingkungannya. Perhatikan juga lingkungannya, tetangganya, ya. Siang bagaimana keadaannya, malam bagaimana keadaannya, ini penting. Gimana kalau kita buru-buru sudah beli rumah sudah mahal, ternyata malamnya untuk apa? Ya, depan rumah atau sebelah atau tetangganya nggak baik. Ya, ini musiknya kenceng sampai malam. Ini depan rumah itu kalau ngobrol kenceng-kenceng sampai jam 2 malam dan itu sering, ini kan mengganggu. Ya, ini kan mengganggu. Maka apa? Di antara faktor kebahagiaan seorang, ya, faktor pendukung kebahagiaan seorang adalah ya punya tetangga baik, ya punya tetangga yang baik. Naam, al-jaru qabla dar. Lihat tetangganya sebelum beli rumah. Lihat dulu lingkungannya sebelum kita mau beli tanah, sebelum cari rumah kontrakan. Naam. Kemudian faktor pendukung yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal markabul hani'u. Kendaraan yang nyaman. Ya, mungkin kalau sekarang mobil begitulah. Ya, punya mobil walaupun enggak harus punya mobil, tapi ini ingat, wah saya berarti sengsara Ustadz enggak punya mobil. Lah ini kan faktor pendukung. Ya, kebahagiaan tadi utama dalam hati. Ini faktor pendukung. Ya. Punya mobil itu apa? Di antaranya faktor pendukung kebahagiaan. Kenapa? Apa sebabnya? Ia bisa membantu di dalam melaksanakan kegiatan dan ketaatan. Mau silaturahim ke orang tua, ya, dibawa anak istrinya semua muat. Ya. Kalau anaknya 4, motornya 1, ya nggak muat, ya nggak muat, mau taruh di mana? Tapi kalau punya mobil kan nyaman, muat semuanya, bisa ke bawah, ya mau silaturahim ke saudara bisa ikut semuanya. Kalau hujan nggak kehujanan, panas, ya nggak kepanasan, nyaman. Ini faktor pendukung jemaah. Ya. Ketika jalan, safar, kapan masuk waktu sholat, bisa berhenti dulu, cari masjid, sholat dulu, ya kan? Ya, duduknya juga bisa sebelahan sama keluarga, sudah kenal sama saudara, enak. Ya. Coba kalau kendaraan umum, walaupun sama-sama ya mungkin ini, ya kendaraan umum, ya beda tentunya. Ya. Naik kereta, kalau sekarang kereta malah sudah enak, alhamdulillah sama, ya sudah enak. Ya kalau dulu ya tahun berapa itu, ya di bawah tahun 2008 ya itu nggak kayak sekarang. Ya saya ingat sama waktu itu masih santri, berangkat dari Solo sampai Jakarta berdiri saya. Udah gitu sempit lagi. Sudah berdiri pas orang, udah. Badan ini kayak nggak bisa gerak. Itu dulu, sekarang sudah enggak. Alhamdulillah sekarang sudah nyaman, ya. Udah gitu sampai tujuan dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore sampai jam 6 pagi berdiri. Berdiri pegangan dan nggak susah gerak. Keluar stasiun di Jakarta badan saya kaku, Jawa. Pulang ke rumah meriang.
Ya bukan karena itu berdirinya, mungkin capek. Sehingga Rasul menyebutkan demikian, di antara faktor pendukung kebahagiaan punya demikian. Ya. Pas pulang kampung lagi mudik, ya. Apa? Punya mobil, bisa bawa anak istrinya semua. Dibawa. Ya. Coba kalau ya naik umum belum tentu seperti ini, bisa sebelahan duduknya, apalagi jaraknya jauh, ya. Pengalaman pribadi jamaah, saya pernah naik bis dari Semarang ke Tasikmalaya. Udah saya membawa anak lagi sambil gendong, ternyata bisnya penuh jamaah. Berdiri, kalau yang tadi saat naik kereta mending masih sendiri. Itu pernah saya berdiri sambil gendong anak, sepanjang anak nangis, penuh. Bisa duduk sudah sampai di perbatasan Jawa Barat. Ya, karena ada yang turun, mulai pada turun. Dari Semarang sampai Majenang waktu itu. Ya, merasakan. Ya, ini pengalaman Jawa. Maka benar Rasul mengatakan demikian, di antara faktor pendukung. Ya, faktor pendukung kebahagiaan seorang, al-markabul hani, yaitu ya kendaraan yang nyaman. Ya. Belum lagi kalau kendaraan umum bebas, orang ada yang ngerokok, betul? Iya. Ya. Udah tahu sebelahnya nggak senang, udah tutup hidung gini-gini, ini yang ngerokok nggak peduli. Tambah pas macet ini ngerokok lah. Ya. Jadi apa? Berbeda dengan demikian jamaah. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka tiga pendukung ini, yang pertama adalah yang pertama adalah Yang pertama adalah rumah yang luas. Yang keduanya adalah tetangga yang baik, dan yang ketiganya adalah kendaraan yang nyaman. Tetapi perlu kita perhatikan faktor-faktor pendukung kebahagiaan ini, ya, jangan sampai akhirnya nggak tahu aturan. Boleh silakan punya mobil yang bagus, rumah yang luas, tapi ingat cara mencari hartanya itu yang halal. Jangan karena pengen punya rumah gede, kemudian kerjanya nggak benar, nipu, zolim, korupsi, ini nggak benar juga, malah bukan kebahagiaan itu dapatnya, sengsara. Silakan beli kendaraan yang mewah, tetapi ingat, cara nyari harta yang kita gunakan itu dari yang halal. Kemudian mampu, kalau mampu silakan. Punya rumah gede 2 lantai, 3 lantai, 10 lantai, kayak hotel sekalian. Ya kalau mampu nggak apa-apa, dan butuh, ya. Nah, kalau cuman 1-2 anak ngapain terlalu besar, berlebihan juga. Jadi kalau mampu silakan, jangan maksain diri. Ya, ini cicilan aja belum lunas, ngelihat tetangga beli motor baru panas. Ya. Akhirnya Akhirnya utang lagi. Jangan. Apalagi kadang-kadang ada orang itu ngutang untuk gaya. Utang aja untuk gaya, coba. Ya. Nah. Kemudian juga ingat, dari faktor-faktor yang mendukung kebahagiaan ini, jangan sombong. Punya rumah besar, punya kendaraan nyaman, jangan sombong. Ya, kendaraannya mantep, motornya gede. Ya, orang itu lewat suruh minggir semuanya. Memang itu jalan punya mbahmu apa? Ya, kadang-kadang ada begitu. Ya, orang suruh minggir semuanya. Ya, mentang-mentang motornya gede. Ya. Jadi jangan sampai menjadikan sombong. Punya rumah yang besar silakan, jangan sampai menjadi sombong. Ya, jangan sampai menjadi sombong. Ya. Rasul mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin.
Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya itu sombong. Apa itu sombong? Rasul mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan merendahkan manusia. Maka ketika ini faktor-faktor pendukung kebahagiaan seorang ditempuh, tapi ingat juga jangan sampai kita malah carinya yang enggak baik. Ya, kemudian juga ingat, ya, kalau mampu, kalau nggak mampu ya sesuaikan kemampuannya. Kemudian jangan sampai menjadikan sombong. Kemudian yang keempat apa? Jangan ganggu orang. Ya, jangan mengganggu orang lain. Punya motor gede, suaranya berisik banget kalau pulang itu sampai orang se-RW dengar semuanya. Suara knalpotnya itu buat apa? Ya, buat telinga itu getar. Ya. Atau misalnya punya rumah gede tapi apa? Nyerobot tanah tetangganya, ya jangan. Ya, ini namanya mengganggu. Ya, punya mobil 2 tapi nggak punya tempat parkir, akhirnya parkirnya di mana? Parkirnya di jalan umum, jangan. Ya, ini harus kita ingat. Ya. Nah, ini hadis yang keberapa? 116 ya, kita lanjutkan hadis yang ke-117 yaitu bab yang baru, yaitu bab yang ke-65, tetangga yang buruk. Ini sebalikannya, tetangga yang buruk. Silakan dibaca lagi.